Ma min dzambin ajdar an yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-'uqubah fid dunya ma yaddakhiruhu lahu fil akhirah min qati'atir rahimi wal khiyanati wal kadhibi. Tidak ada dosa yang lebih patut untuk dipercepat siksaannya oleh Allah terhadap pelakunya di dunia sebelum di akhirat, kecuali orang-orang yang memutus silaturahim, berkhianat dan berdusta. Berkhianat dan berdusta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang khianat. Khianat ini gambarannya umum, ikhwan. Berkhianat itu kan umum. Ya, dikasih harta, berkhianat dengan harta, tidak amanah dengan harta, dibelanjakan pula di jalan syaitan. Diberikan jabatan, tidak amanah dengan jabatannya, berbuat zalim kepada bawahan, berbuat zalim kepada rakyat, dan begitu seterusnya. Berkhianat. Ya. Makanya kenapa Nabi SAW menjadikan khianat itu adalah tanda-tanda dekatnya kiamat. Kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta yadhhar al-fushu wat-tafakhushu wa qati'atur rahimi wa su'ul mujawarati wa hatta yu'tamanul kha'in wa yukhawwanul amin. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga muncul perkataan keji, kebiasaan berkata keji, memutuskan kerabat, keburukan bertetangga, dan sehingga orang-orang khianat diberikan amanah, sedangkan orang-orang yang amanah dianggap berkhianat. Dan inilah harinya yang disabdakan Rasul itu. Di hari ini orang yang jujur itu langka, ikhwan. Susah cari orang jujur itu. Karena memang aturan yang membuat kita tidak jujur, kan? Buat KTP nembak, buat SIM nembak, buat vaksin nih, kartu vaksin nembak, semua susah. Aturannya yang dibuat kita tidak jujur. Korupsi itu mulai dari atas sampai ke bawah, terstruktur. Ya. Orang itu susah cari, makanya jangan di zaman sekarang, di zaman Umar radhiyallahu anhu, itu di zaman sahabat loh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu malam-malam itu belusukan, enggak bawa wartawan ya. Kemudian tengoklah ada tenda, kok bercahaya di situ. Karena begini, kawan, gambaran di zaman Umar itu. Umar itu menyediakan tenda-tenda yang banyak. Untuk apa? Untuk orang-orang yang dari daerah ingin mengadu nasib ke kota, ke Madinah. Jadi fasilitasi tempatnya itu. Kemudian mereka dikasih tenda sama penerangan. Itu pun ditentukan waktunya dari jam sekian ke jam sekian harus dimatikan. Dari pemerintah. Begitulah Umar radhiyallahu an memfasilitasi rakyatnya. Jadi orang-orang dari daerah kayak kita di sinilah umpamanya kan, ingin mengadu nasib ke Jakarta, ke ibu kota. Jadi mungkin di ibu kota itu sama pemerintah sudah disediakan apartemen-apartemen gratis gitu ya. Kan enak tuh kalau punya pemimpin kayak Umar itu ya. Ya entah kapan lagi lah Umar itu ada kan. Nggak ada lagi Umar, nanti nunggu Imam Mahdi mungkin ya. Jadi Umar radhiyallahu an ini malam-malam nampak kok ada tenda yang belum dimatikan, harusnya mati jam segini nih. Ini penerangan pemerintah. Akhirnya mendekati tenda itu adalah percakapan wanita tua dengan anak gadisnya. Umar coba mendengarkan percakapan keduanya itu. Jadi ibunya ini ngomong sama anaknya, "Nak, bagaimana kalau kita besok jualan air susu ini kita campur dengan air mineral supaya banyak untungnya?" Begitulah curang dalam dagang itu modusnya kurang lebih sejak zaman Umar sampai sekarang, main campur-campur kan. Ya kan? Pemanya jual jeruk bilangnya beras tagi, ya taunya beras busuk kan itu. Bilang salak pondok, ternyata salak kubu kan gitu. Enggak tahu gitu ini. Dicampur-campur kan itu. Itulah memang dari sejak zaman dulu namanya curang dalam dagang, main campur-campur yang baik dengan yang buruk dan begitu seterusnya. Tapi anak gadisnya ini subhanallah anak soleha. Dia mengatakan kepada ibunya, "Bu, jangan. Umar bin Khattab Amirul Mukminin membuat aturan dalam jual beli tidak boleh curang.
Kata ibunya, nak, Umar tidak tahu. Pada Umar di samping tendanya tuh. Umar tidak tahu. Tapi anak gadisnya sekali lagi mengingatkan kepada ibunya, Bu, walaupun Umar tidak tahu, tapi Umar punya Rabb, punya Tuhan, dan Tuhannya Umar juga Tuhan kita. Tuhannya Umar tahu. Ya. Akhirnya sadar ibunya. Umar bergegas pulang. Kumpulkan anak laki-lakinya semua. Ibnu Umar, Qasim ibn Umar, anak laki-lakinya banyak. Kata Umar bin Khattab, siapa yang siap nikah di antara kalian? Siapa katanya? Tuh ada bibit unggul tuh sana katanya. Rupanya Qasim ibn Umar mengatakan, saya wahai abi. Besok ikut saya. Dilamarkan gadis dalam tenda. Orang susah. Dinikahkan dengan orang nomor satu, anak orang nomor satu, Khalifah Amirul Mukminin. Karena di zaman itu yang dilihat agama, bukan dilihat harta. Bukan kayak zaman sekarang kan gitu. Walaupun hafal Quran, nggak ada kerjaan buat apa? Emang saya makan ayat katanya. Bagus sama dokter jelas katanya gajinya bulanan. Ya, ini hafal Quran gojek lagi nggak jelas hasilnya katanya. Zaman sekarang kan gitu ya. Kalau zaman dulu kan tidak. Ya, zaman dulu itu ilmu luar biasa dihargai kan, apalagi kejujuran. Makanya Qasim ibn Umar menikahlah dengan wanita ini. Lahirlah seorang putri namanya Lailah. Dari Lailah inilah lahir tokoh fenomenal sepanjang sejarah, Umar bin Abdul Aziz. 2 tahun 5 bulan berkuasa, nggak ada orang miskin di zamannya. Dialah penegak keadilan sampai orang menyangka itulah Al-Mahdi yang dikatakan Nabi. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi syahidnya dalam kisah Umar bin Khattab, bagaimana Amirul Mukminin menghargai kejujuran. Menghargai kejujuran. Kalau di zaman sekarang ada orang jujur di tengah-tengah para pengkhianat, sebentar aja ikut pengkhianat dia. Kalau tidak jadi pengkhianat, dimusuhi oleh para pengkhianat. Gimana caranya disingkirkan kan gitu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kemudian khianat ini bahaya dan banyak jenisnya. Berkhianat ini. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan para pengkhianat ini akan disegerakan hukumannya di dunia sebelum akhirat. Karena bahaya para pengkhianat, bisa menghancurkan negara. Ingat runtuhnya Baghdad di tangan Tatar, orang-orang Mongol. Sampai akhirnya dibantai, mulai dari anak kecil, wanita, dewasa, habis dibantai. Satu kota Baghdad sama orang-orang Tatar itu. Siapa yang berkhianat? Orang Syiah. Orang Syiah membocorkan rahasia, berkhianat dengan orang-orang Tatar. Akhirnya menghancurkan Baghdad. Khianat ini bisa menghancurkan negara ya kawan. Ulama dibantai, kitab-kitab dibakar tuh. Pengkhianatan orang Syiah tuh. Ibnu Qumi, ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan gambaran orang khianat ini macam-macam, mulai dari negara sampai ke masalah rumah tangga. Ya, menceritakan seorang suami menceritakan tentang keburukan istrinya, atau istri menceritakan keburukan suaminya. Ini kan berkhianat namanya. Ya, kan ada tuh yang seperti itu ya. Kemudian juga yang keempat, yang disegerakan hukumannya adalah al-kadzib, dusta. Dan dusta ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW, yahdi ilal fujur, mengarah kepada fujur, keburukan. Wal fujuru yahdi ilan nar, dan keburukan itu mengarah ke neraka. Dan ingat, biasanya orang yang suka berdusta itu tidak akan tenang hidupnya. Tidak akan tenang. Lihat orang-orang yang punya hutang tak bayar, setiap ditagih ngeles, nggak akan tenang hidupnya. Makanya orang-orang yang punya hutang itu kata Nabi, malam jadi kepikiran, hilang pula menghilang. Kalau malam jadi kepikiran, siang menghilang. Umumnya orang punya hutang itu gitu. Malamnya pusing, siangnya hilang. Karena takut dicari orang siangnya, ya kan? Ngilang dia, nanti datang malam, gak bisa tidur.
Itulah sudah ukubah dia, itu sudah dirasakan dia tuh. Kenapa? Karena biasanya orang-orang seperti ini suka dusta. Suka dusta orang seperti ini. Ma'asyiral muslimin, dan gambaran dusta ini terlampau luas ya, macam-macam dusta ini kan. Ya, dusta kepada Allah, dusta kepada Rasul, dusta kepada manusia, dusta dalam dagang, dusta dalam pekerjaan, macam-macam dusta ini kan. Tapi yang jelas bahwa seorang muslim tidak mungkin berdusta. Ketika Rasul mengatakan, Rasul ditanya, Rasul, mungkinkah seorang muslim itu penakut? Mungkin. Karena orang jihad itu tidak semua berani. Mungkin seorang mukmin itu penakut. Mungkinkah seorang mukmin itu bakhil? Mungkin, kata Rasul. Karena kecintaan kepada harta akhirnya dia bakhil. Kemudian mungkinkah seorang muslim itu pendusta? Kata Rasul, tidak ada seorang muslim itu pendusta. Seorang muslim boleh pengecut, seorang muslim boleh bakhil, tapi seorang muslim tidak mungkin berdusta, kata Nabi. Karena dusta itu bukan akhlak seorang muslim. Ya, makanya kenapa kemudian ini pun hukumannya disegerakan sebelum di akhirat. Hati-hati, jangan suka berdusta. Kemudian yang nomor 5 adalah mahabbatu isya'atil fahisyah. Suka menyebarkan habar-habar buruk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Nur ayat 19, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishata fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang suka tersebar keburukan di tengah-tengah orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dapat azab, di akhirat dapat azab, dan Allah mengetahui dan kalian tidak tahu. Dan ini penyakit yang sekarang menyebar nih, yang kelima ini. Bayangkan, Al-Quran yang mengatakan baru cinta saja tersebarnya sebuah keburukan, itu sudah diazab di dunia. Apalagi dia yang menciptakan keburukan, dia pula yang menyebarkannya. Sekarang ada handphone di mana-mana. Terkadang-kadang kalau dia orang awam, tidak tahu apa-apa gitu kan, buat konten. Kontennya itu maksiat. Nah, umpamanya seorang perempuan joget-joget nampak aurat, habis itu di-share, ya kan? Di TikTok kok di apa supaya dapat pendukung, penonton, ya, subscribe, ya. Subhanallah, itu menyebarkan keburukan. Menyebarkan musik-musik yang enggak jelas, ya kan? Atau menyebarkan berita, ini tahun politik nih, hati-hati nih. Saling serang-serangan gak jelas, ya kan? Menjelekkan yang sana, yang ini menjelekkan yang sana gitu. Kemudian bazar-bazarnya ngikut komentar antasyi'al fahisyah. Hati-hati. Ya, ini tahun-tahun politik, hati-hati. Tahun-tahun politik itu banyak beristighfar lah, meminta kepada Allah supaya Allah memberikan pemimpin yang terbaik, ya kan? Karena tahun-tahun politik ini antum akan melihat bagaimana fitnah-fitnah menyebar di medsos itu. Akan berseliweran tuh di YouTube antum itu. Entah berita-berita, entah enggak jelas itu. Maka berlindunglah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan disukakan, oh senang, oh mantap nih, karena saya milih yang ini. Ketika ini serang, oh mantap. Padahal dia enggak ikut, tapi kan senang kan? Senang saja diazab di dunia dan di akhirat, kata Allah. Apalagi dia yang buat berita, dia yang wawancara di YouTube, dia pula yang menyebarkan dengan channelnya. Na'udzubillah. Jangan, ya, jangan buat konten-konten fahisyah, ya. Atau dia marah-marah di YouTube, kan ada tuh orang-orang marah itu kan, ngomong apa saja nggak jelas itu. Kadang-kadang keluar kata binatang, disebah biar viral katanya. Anda bukan biar viral, Anda itu sedang mengundang azab Allah tuh. Ya. Makanya ma'asyiral muslimin, ini juga diancam dalam Al-Quran surah Nur ayat 19. Dan yang terakhir, yang keenam adalah nifaq, kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, tepat pada ayat ke berapa? Ayat yang ke ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika menyebutkan orang-orang munafik, yahlifuna billahi ma qalu. At-Taubah 74.
walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli fa in yatubu yaku khairan lahum wa in yatawallaw yu'adzibhumullahu adzaban aliman fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang mereka bersumpah dengan nama Allah, apa yang mereka katakan, dan sungguh mereka telah mengatakan dengan kalimat kekufuran, dan mereka telah kufur setelah keislaman mereka, maka di ujung ayat Allah mengatakan kalau mereka tobat itu lebih baik, tapi kalau tidak tobat bagi mereka azab di dunia dan di akhirat. Dan orang-orang munafik di zaman sekarang tersebar, ikhwan, Masya Allah. Ada orang jahil mengomentari orang alim, orang jahil bicara soal Islam. Kan banyak di sekarang nih, entah ngomong apa itu, kayak dia tahu aja soal Islam tuh. Kemudian menyatut-nyatut dalil, mungkin baca Quran saja belepotan tidak bisa kan, tapi seolah-olah dia peneliti hebat, komentator gitu ya, seolah-olah punya ilmu dalam agama. Kalau anda tidak punya ilmu agama, diamlah. Anda kan bukan bidangnya. Karena bagaimanapun Rasul mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadirisah. Apapun kalau sudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, itu tunggu aja kehancurannya tuh. Islam hancur itu bukan orang luar yang menghancurkan, tapi orang dalam yang munafik yang menghancurkan. Disebarnya Islam-Islam yang kita kenal liberal hari ini contohnya kan, menyamakan agama itu semua sama, sampai kemudian juga akhirnya dibentur-benturkan Islam itu dengan perkara-perkara yang memang sebenarnya tidak ada berbenturan. Contoh umpamanya ketika datang Natal, kita kan disuruh menghormati orang-orang di luar daripada Islam selama mereka tidak menyerang kita, tidak memerangi kita. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, kata Allah, untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Kita disuruh. Tapi kita punya kalimat lakum dinukum waliyadin. Bukan berarti ketika mereka buat acara kita ikut terlibat, ikut pakai atribut mereka, ikut mengucapkan selamat mereka. Coba bayangkan, ternyata orang-orang di luar Islam pun sebenarnya, kalaupun orang Islam tidak ngomong seperti itu pun mereka tidak sakit hati. Yang sakit hati itu gerombolan orang-orang sakit hati dalam Islam mana. Disalah-salahkan pula kita yang memfatwakan, jelas-jelas ulama mengharamkan, malah kita pula tidak dikatakan ini enggak nasionalis nih katanya. Mecah belah. Subhanallah ikhwan, orang yang menjaga keyakinannya dibilang memecah belah. Harus dibedakan ikhwan. Masalah toleransi dengan antar umat beragama itu dalam Islam jangan diajarkan masalah ini. Islam paling lengkap. Jangan ajarkan kita soal toleransi. Quran dan Sunnah sudah mengajarkan sedemikian rupa. Ya. Nabi itu hidup di tengah-tengah orang Yahudi loh. Bukan hidup langsung ke Madinah jadi negara Islam, tidak. Pernah hidup bersama orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik. Rasul lihat bagaimana mengajarkan kepada kita hidup di tengah-tengah antar umat beragama kan. Semua ada ilmunya, ya. Tetapi orang-orang ini wallahu a'lam, solat ke mereka tak solat kita tidak tahu. Hanya model handphone, kemudian di depan handphone nongkrong tak ngomong apa-apa. Itu kan gitu ya. Dia tidak sadar handphone ini sebenarnya cuman ada dua kegunaannya. Anda menolong Islam dengan handphone, atau Anda menghancurkan Islam dengan handphone. Itu saja. Ya. Anda beli medsos ini untuk apa? Untuk menghancurkan Islam atau untuk membangun Islam? Karena akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara 6 dosa yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala azabnya di dunia sebelum akhirat, ya. Adapun pengaruh-pengaruh dosa itu sudah banyak dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan tentang athar adzunub, bagaimana dosa itu punya pengaruh yang luar biasa baik kepada individu ataupun kepada masyarakat. Lihat dalam sebuah kisah yang pernah saya kisahkan, kisah di zaman Bani Israel kan. Kisah Israiliyat sebenarnya.
Ya, sebagai penyedap saja. Riwayatnya juga masih diteliti. Tapi ini masyhur, diletakkan di kitab-kitab tafsir. Jadi ketika Nabi Musa ini sedang mengalami paceklik hebat, tidak turun hujan. Akhirnya kemudian mengajak Bani Israel ke tengah lapangan. Musa itu kalimullah, ikhwan. Nabi yang biasa berdialog dengan Allah. Setelah melaksanakan istisqa dengan Bani Israel, awan pula bukannya hitam, malah makin putih. Enggak dikabulkan, kan gitu ya. Harusnya minta hujan, tuh awan hitam, turun hujan. Ini yang minta Nabi Musa, bukan orang biasa. Sehingga Nabi Musa berkata, berdialog dengan ya Rabb, kenapa kau tidak kabulkan permintaan kami dan Bani Israel? Allah mengatakan, ya Musa, tidak bisa, karena di tengah-tengah umatmu ada satu orang, dia bermaksiat 40 tahun dan dia belum bertobat kepada Allah. Kalau engkau mau, keluarkan orang itu dari lapangan, usir dia. Kata Musa, siapa namanya? Oh, tidak bisa, saya tidak akan menyebut namanya. Kau tinggal berteriak saja di hadapan orang-orang. Maka Musa alaihi salatu wassalam langsung mengumpulkan Bani Israel, mengatakan, man minkum, barang siapa di antara kalian ya'sillaha arba'ina sanatan fakhruj, bermaksiat kepada Allah 40 tahun, keluar dari sini, katanya. Yang ada yang keluar lah, nggak mungkin lah ngaku. Ya, orang sebanyak itu. Rupanya ada pula lah yang mungkin merasa dirinya, karena dia juga 40 tahun belum pernah bertobat. Karena malu dia, kemudian serbannya ditutup di kepalanya, dia menunduk dia. Kemudian dia mengatakan dalam hatinya, ya Rabb, apakah setelah 40 tahun kau tutup aibku, sekarang kau mau bongkar aibku? Tubtu ilaika ya Rabb, aku bertobat kepadamu hari ini ya Rabb. Ketika dia mengatakan aku bertobat, gelap langit, tiba-tiba hujan. Nabi Musa heran, ya Rabb, bukankah kau katakan tadi kau akan turunkan hujan bila orang itu keluar? Orang itu belum keluar, kenapa sudah kau turunkan hujan? Ya, maka Allah mengatakan, ya Musa, orang itu sudah bertobat. Ya Rabb, kata Musa, siapa orang itu? Saya ingin tahu. Maka Allah mengatakan, ya Musa, ketika dia bermaksiat 40 tahun lah ku tutup aibnya. Sekarang dia sudah bertobat, ku bongkar aibnya. Enggak lah. Subhanallah. Syahidnya di sini apa? Satu orang maksiat, satu Bani Israel terkena imbasnya. Ya kan? Satu orang bermaksiat, satu negara kena imbasnya. Itulah pengaruh maksiat. Ya, apalagi kepada pribadi, hadis yang tadi saya jelaskan di awal gitu ya. Apalagi ini bulan Rajab. Sekali lagi saya ulangi pengajian pada minggu yang lalu, perkataan Qatadah ibn Di'amah rahimahullah taala, seorang ahli tafsir, bahwa kezaliman atau perbuatan dosa dilakukan di Ashhurul Hurum, salah satunya bulan Rajab, maka akan dilipat gandakan dosanya dibandingkan kalau antum melakukan dosa di bulan-bulan yang lainnya. Wallahu a'lam.